Kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Haji Mukhtar Muhammad, dengan spesifikasi 1.250 meter persegi, terdiri atas 2 lantai, dengan spesifikasi di atas Masjid Al-Furqon kelak akan mampu menampung jamaah sekitar 3.000 jamaah. Secara khusus Masjid Al-Furqon yang dirancang sebagai masjid yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi, yang kita banggakan, anggota DPRD dari Dapil Mustika Jaya, Bapak Rinto Adianto, Bapak Camat, Bapak Lurah, dan seluruh jajaran yang hadir pada pagi hari ini, serta para tokoh masyarakat, para orang tua sekalian, sahabat saya di belakang, Pak Haris Budiono, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya mendapatkan satu kebahagiaan yang luar biasa, bisa bersilaturahim dengan para tokoh, para orang tua, bapak sekalian, yang pertemuan pada pagi hari ini insya Allah hampir seluruh tempat ibadah selama dibangun, selama didirikan dengan aturan-aturan, tata cara yang memang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai Ketua Komisi D, sudah barang tentu kami memiliki beberapa fungsi-fungsi. Apalagi nanti di sini ada Bang Rinto, rekan saya, yang akan memfasilitasi. Mungkin ada hal-hal yang nanti bisa kita sinergikan terkait dengan masalah pendirian nyaman. Ada AC-nya, karpetnya pun sangat luar biasa. Ini menambah kehusuan kita beribadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai dan banggakan Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Bapak Haji Trandus Heri Koswara MA. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umurnya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu Masjid Al-Furqon. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD Kota Bekasi, Bapak Rinto Adianto, juga mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikut mensukseskan penyelesaian pembangunan Masjid Al-Furqon. Amin. Yang saya hormati Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Bapak Haji Haris Budiono. Saya hormati Bapak Camat Mustika Jaya, Bapak Lurah Mustika Sari, Bapak RW 07, dan panitia pembangunan Baitul Al-Furqon, dan seluruh jamaah hadirin yang saya cintai. Tadi saya tanya ke Ustadz Heri Koswara, Al-Furqon artinya apa, Ustaz? Perbedaan. Teringat saya, benar nggak Ustaz? Al-Baqarah 163, Syahrul Ramadan al-Ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan.
Nah, mungkin itulah nama yang diilhami Baitullah Al-Furqan ini, diambil namanya. Mudah-mudahan orang-orang yang membantu pembangunan masjid ini termasuk orang-orang kekasih Allah. Karena hari ini hari kurban Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal Halilullah, kekasih Allah. Begitu Ustaz artinya ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang bantu dan memanfaatkan masjid ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah dalam hijrahnya dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi Madinah, dalam perjalanannya beliau masih sempat membangun masjid yang kita kenal Masjid Quba. Bagi orang yang sudah berangkat haji, itu pasti salat sunat 2 rakaat di Masjid Quba. Itu Rasul mampir. Kita tinggal di sini udah berapa tahun? 12 tahun, 15 tahun. Kudu wajib harus menyelesaikan Masjid Al-Furqan. Itu Rasul hijrah, perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjid Nabawi Madinah. Dalam perjalanannya dia masih sempat membangun Masjid Quba. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Haris Sudiono yang mengajarkan, yang tim perumus Bekasi yang cerdas, Bekasi yang sehat, dan Bekasi yang ihsan. Untuk 3 fungsi ini kalau bisa masjid ambil peran. Tidak hanya untuk tempat ibadah saja, menuju ihsan. Ya, Pak Haris ya. Fungsi pendidikan Bekasi yang cerdas juga bisa dilaksanakan. Fungsi untuk melaksanakan Bekasi yang sehat itu juga bisa dilaksanakan. Kita bisa undang dokter-dokter yang di puskesmas ataupun yang mau ikut melayani jamaah yang ada di sini. Saya tambahkan satu lagi, fungsi ekonomi lewat koperasi. Udah mantap itu. Jadi ujungnya muaranya sejahtera. Kalau sudah 4 itu fungsi ekonomi dilakukan di masjid, kan masjid itu untuk kemakmuran jamaah, itu pasti ujung-ujungnya sejahtera. Seandainya semua orang mampu di RW 7 ini, taruhlah 80% yang mampu di RW 7, ya Pak RW ya, yang susah 20%. Yang 80% ini mengkerbuti, bergotong royong, membantu 20%, nggak usah setahun juga selesai, sejahtera semuanya. Masjidlah Al-Furqan lah yang mengajari itu. Tapi tadi Pak RW sudah laporan, celengan yang setiap bulan diambil, itulah bentuk gotong royong itu. Mudah-mudahan masjid selesai. Sekarang bagaimana pemberdayaan keluarga-keluarga miskin yang mungkin, ya kalau di sini mungkin tinggal 5% kali ya, karena ini perumahan paling 5%. Mungkin ada yang sudah yatim piatu, ditinggal keluarga. Sudah berapa tahun di sini Pak? 14 tahun. Mungkin ada yang 1-2 yang sudah ditinggal orang tuanya,
bisa diberdayakan lewat Masjid Al-Furqan ini. Jadi fungsinya semuanya sudah lengkap. Ya mudah-mudahan dengan fungsi-fungsi tadi, fungsi-fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi ihsan ibadah, fungsi kesejahteraan lewat pemberdayaan ekonomi, mantap. Tadi juga saya ngomong ke Pak RW, Masjid Agung Al-Barakah kalah ya. Di sini sapinya 7, di Al-Barakah baru 6. Tadi pas saya menyerahkan sapi baru 6. Itu pun rata-rata dari Muspida. Berarti kalah dong. Masjid Agung, tepuk tangan buat Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya mohon keikhlasan kita semuanya. Yang pertama, mari kita berdoa bersama bahwa masjid ini nggak usah lama-lama jadinya lah, karena ini merombak. Ibaratnya tadi Pak Heru bilang kalau bisa dipindahin, tinggal dilurusin aja, diperbaiki, direhab. Cuma kan nggak bisa, harus meluruskan kiblat. Kira-kira 1 tahun selesai nggak nih Pak RW? Pak Gubernur itu pernah ngomong ke saya, Pak Muhtar, kalau